Shalom Bapak Ibu, kembali hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-28 sampai 31. Bapak Ibu, sebelum lebih jauh saya ingin bertanya. Ingatkah Bapak Ibu, respon apa yang kita dapat dari orang-orang di sekitar kita saat kita memutuskan untuk mengikut Yesus menjadi orang Kristen? Atau saat kita memutuskan ingin melayani, mungkin sebagai tim besuk, pemusik, WL, ataupun sebagai seorang penginjil dan misionaris. Respon apa yang kita terima dari orang-orang terdekat, orang-orang di sekitar kita? Tentu masing-masing kita memiliki respon yang berbeda-beda. Bagi yang keluarganya sudah mayoritas Kristen, mungkin akan disambut dengan sukacita. Betapa bahagianya mereka kita bisa memilih jalan yang benar. Namun, bagi kita yang bukan dari keluarga Kristen, mungkin responnya akan berbeda. Ada yang disambut dengan begitu cuek, masa bodoh, terserah kamulah mau pilih jalan apa, itu urusanmu. Mungkin juga ada orang yang dihina, dicibir, digoyahkan dulu. Atau mungkin juga dari antara kita ada yang ditentang secara keras-kerasan. Nah, Bapak Ibu, kita tergolong yang mana? Bapak Ibu, saat Petrus berkata, "Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Lalu dijawab oleh Tuhan Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya atau saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat." Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan tentu tidak terpotong begitu saja. Tetapi saat Petrus mengatakan dia sudah meninggalkan segala-galanya, tentu yang dimaksud Petrus bukan hanya sekedar rumah, bukan hanya sekedar harta. Tetapi juga mungkin yang dimaksud Petrus adalah kesenangan dia sendiri. Sebagai pribadi, tentu kita punya ego, kita punya kesenangan diri sendiri. Tetapi saat Petrus memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus, itu menandakan bahwa Petrus siap menahan egonya sendiri dan kemudian berjalan seturut dengan apa yang Tuhan Yesus inginkan. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Apa yang sudah kamu tinggalkan nantinya akan dikembalikan 100 kali lipat." Tentu bukan dalam makna yang kalau kita meninggalkan 2 orang abang, kita akan menerima 200 abang. Mungkin bukan seperti itu. Tetapi maksud dari perkataan Tuhan Yesus ini adalah apa yang sudah kita tinggalkan mungkin membuat kita bersedih. Tetapi saat kita memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus, kesenangan yang kita dapat akan bisa menggantikan apa yang sudah kita tinggalkan. Bahkan kesenangan saat kita menerima Tuhan Yesus jauh melebihi kesenangan saat kita belum memutuskan mengikut Tuhan Yesus. Tetapi Yesus juga berkata, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, Tuhan Yesus tidak memungkiri, tidak mengatakan bahwa saat kita mengikut Tuhan Yesus hanya ada kesenangan. Tetapi Tuhan Yesus juga mengatakan saat kita mengikut Tuhan Yesus ada penganiayaan. Mungkin penganiayaan itu dari pemerintah, mungkin penganiayaan itu dari saudara, atau mungkin penganiayaan itu terdapat di dalam diri kita sendiri yang masih belum bisa menahan ego kita. Tetapi dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi bagi orang yang setia mengikut Tuhan Yesus akan menerima kehidupan yang kekal. Inilah upah dari mengikut Tuhan Yesus. Inilah upah dari kesetiaan kita. Tuhan akan memberikan kebahagiaan melebihi kebahagiaan saat kita belum mengikut Tuhan Yesus. Sekalipun ada penderitaan pula yang harus kita tanggung karena kita mengikut Tuhan Yesus. Bapak Ibu, masih banyak orang-orang yang bergumul untuk mengikut Tuhan Yesus. Masih banyak orang yang bergumul dengan berat hati, memutuskan mau percaya atau tidak, mau menyerahkan diri atau tidak kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena masih banyak tantangan dari orang-orang di sekitar.
Di pelayanan saya, sewaktu saya pelayanan di Kumpai Besar, 2 pemudi sulit memutuskan untuk dibaptis. Kenapa? Karena dia mengatakan ibunya sangat menentang kehendak dia. Kemudian 1 ibu-ibu sulit mengikuti ibadah setiap harinya, setiap minggunya. Bahkan saat kami ingin membesuk ibu ini berkata, "Jangan sampai kalian membesuk saya di rumah." Kenapa? Karena sepulang dari kami membesuk, maka ada percekcokan yang terjadi antara dia dengan suaminya. Bapak Ibu, masih banyak orang-orang seperti ini. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita berdiam diri saja? Ingatkah kita waktu pertama kali kita memutuskan untuk percaya Tuhan Yesus, tantangan apa yang kita terima? Dan setelah kita setia, kebahagiaan apa, sukacita apa yang kita terima? Mungkin bagi orang-orang yang kita tahu mengalami hal seperti ini, kita perlu menceritakan firman Tuhan ini, janji firman Tuhan ini kepada dia, sehingga meskipun disertai penganiayaan, dia bisa tetap mengikuti Tuhan Yesus. Atau kita juga bisa men-sharingkan pengalaman hidup kita bagi kita yang pernah ditentang. Namun pada akhirnya kita mendapatkan sukacita yang besar saat kita mengikut Tuhan Yesus. Mari kita membagikan kebahagiaan kita. Kita sharingkan kebahagiaan kita. Upah yang sudah kita terima di dunia ini saat kita mengikut Tuhan Yesus. Sambil terus mengajak orang-orang di sekitar kita yang sudah menerima, memutuskan diri percaya pada Yesus untuk tetap setia. Tuhan Yesus memberkati.